Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana kami di sini setiap minggunya membagikan kelas dari berbagai bidang untuk mendukung UMKM untuk naik kelas. Di antaranya adalah ada bidang fashion, bidang kuliner, bidang craft atau kriya, dari business development, online marketing, selalu legal dan perizinan. Dan saya sendiri, saya membawakan kelas online setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 4, di mana topik-topik yang saya bawakan adalah seputar pajak, pembukuan atau accounting, dan mendapatkan akses pembiayaan. Untuk siang hari ini, kita akan membahas bagaimana caranya mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR, di mana program ini adalah program yang sedang digencarkan oleh pemerintah ya, terutama ini kenapa? Karena di program KUR itu berbeda dengan program-program pinjaman dari bank biasanya, di mana di KUR itu bunganya disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM agar bisa lebih produktif dan bisa bersaing. Kita sudah kedatangan narasumber dari Bank Mandiri, yaitu Pak Rino. Pak Rino Agus. Ya, selamat siang, Bu Ilona. Siang, Pak Rino. Pak Rino ini adalah EVP dari microbanking di Bank Mandiri ya Pak ya? Betul Ibu. Baik Pak, jadi Pak, kita kan hari ini akan membahas KUR nih Pak ya, dan terutama karena kemarin ada lagi nih program pemulihan ekonomi nasional yang digencarkan oleh pemerintah. Mungkin bisa nih Pak minta bantuannya untuk sharing bagaimana sih caranya bisa mengakses KUR supaya teman-teman UMKM ini bisa mendapatkan apa yang disebutkan pemerintah itu subsidi bunga gitu ya Pak ya, untuk pembiayaan di sektor produksi UMKM-nya. Jadi kita akan mulai Pak. Bapak mungkin udah menyiapkan materi presentasinya ya Pak ya? Sudah Ibu. Oke, jadi setelah materi presentasi, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Pak Rino terkait program KUR dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, bisa drop pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah Pak Rino selesai memaparkan materinya, saya akan mencoba membacakan pertanyaan yang sudah masuk untuk nanti kita minta bantuan Pak Rino untuk menjawab. Baik Pak, untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baik Bu Ilona, terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan Smesco, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kita berdiskusi sedikit ya tentang pemberdayaan melalui kredit usaha rakyat. Saya sebut diskusi karena kalau saya ngasih presentasi, ini presentasi cuma sedikit banget, 12 halaman gitu. Sedang waktunya lumayan nih, 2 jam gitu. Jadi nanti kita diskusi aja, silakan tanya jawab aja gitu langsung gitu. Oke, Mudah-mudahan nanti kita koneksinya tanya-tanya ya Pak ya. cukup lancar nih Bu. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Agak terputus-putus sedikit Gimana? sih Pak. Oke, sudah oke. Halo, Pak Rino. Ya, Ibu, sudah kelihatan? Oke, udah Pak. Oke, Sudah. barusan saya coba ganti server internet, Ibu. Oke, tadi Oke. kurang lancar, makanya saya coba ganti yang satu lagi ya. Oke, Pak. Mata-mata, oke. Saya langsung aja ya. Saya share Boleh, sebentar ya. silakan. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan materi yang ditampilkan? Kelihatan, Pak? Juta, omset penjualannya di 300 juta. Begitu juga kecil dan menengah. Omset saya berapa ya? Aset saya berapa ya? Oh, berarti saya masuk di usaha kecil. Oh, berarti saya masuk di menengah dan seterusnya seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini sedikit overview mengenai UMKM nasional. Lebih dari 64,2 juta merupakan
unit UMKM. Nah, di Bank Mandiri sendiri kami baru sekitar 1 juta debitur yang terdaftar dari kami. Berarti baru berapa persennya tuh dari 64 juta potensi. Jadi potensi masih sangat besar Bapak Ibu ya. Dan ini juga nggak main-main ya. UMKM terhadap PDB-nya aja telah itu sebesar 60,34%. Lalu terhadap ekspor juga menyumbang lumayan tuh 14,17%. Tapi kita tahu semua adalah kendala yang dihadapi oleh UMKM. Kendalanya visible, UMKM itu layak untuk dibiayai. Tapi apakah bankable? Baik, tampaknya ada masalah dengan koneksi internet Pak Rino ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Sudah Pak kelihatan? Rino, koneksinya Yes. tadi sempat terputus beberapa detik Pak. Oke. Oh, oke. Sekarang udah balik lagi? Sudah Pak. Mohon maaf Ibu ya, kalau di kantor seperti ini. Oke, saya Yang lanjut ya. pakai banyak ya Pak ya. Iya, makanya itu dia. Yang Rebutan pakai jadi internetnya. benar-benar sekali. Yang pakainya banyak gitu. Lanjut ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengenai yaitu kredit usaha rakyat. Kredit usaha merupakan program pemerintah yang meningkatkan akses pelaku pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasinya. Ini solusinya berupa KUR. Apa itu KUR? Nah, KUR itu merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunannya belum cukup yang sumber dana itu. Kenapa saya bold khusus nih sumber dananya berasal dari penyalur KUR? Karena walaupun KUR dari September 2015 sampai sekarang masih ada yang belum paham gitu. Masih banyak yang menganggap bahwa KUR ini hibah, KUR ini bantuan dari pemerintah seperti itu. Padahal enggak. KUR itu merupakan uang dari bank gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nabung di Bank Mandiri, lalu kami menyalurkan lewat KUR, ini uang Bapak Ibu juga. Begitu juga dari BRI atau BNI seterusnya. Tuh. Kok bilangnya ini program pemerintah sih, padahal kan sumber dananya dari bank sendiri gitu kan, pertanyaannya mungkin. Oke, tadi sebenarnya udah di-mention tuh oleh Bu Ilona tuh. Ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti itu. Makanya kami di KUR ini bisa memberikan bunga sebesar 6% Bapak Ibu, efektif per tahun. Gitu. Kalau kredit mikro yang umum, kami juga punya kredit mikro yang komersial. Gitu. Sama produknya, sama fiturnya sama KUR. Cuma bunganya 20% lebih. Gitu. Jadi dibandingkan sama KUR, jelas lebih ringan KUR lah, simpelnya seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini sedikit aturan-aturan terkait kredit usaha rakyat ya. Ada keputusan Presiden, ada Permenko nomor 8 tahun 2019, dan seterusnya ya. Ini kita skip aja. Ini sedikit gambaran mengenai pencapaian KUR Bank Mandiri tahun 2019. Tahun 2019 Bank Mandiri ditargetkan penyaluran KUR sebesar 25 triliun, kami berhasil mencapai hampir 100%-nya tuh. Itu sih terhitung sebenarnya 100% tuh. Nah, tahun 2020 ini kami kebagian 30 triliun Bapak Ibu targetnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bisa lihat trennya sedikit. Kita mulai lihat dari Januari, dari bulan Januari, Februari, Maret itu kami selalu mencapai di atas 2 triliun penyaluran KUR-nya setiap bulannya. Tapi kita lihat di bulan April, Mei, sampai dengan Juni, penyalurannya nggak lebih dari 200 miliar per bulan. Kita tahu pada saat itu bulan-bulan COVID lagi rame-ramenya nih. PSBB bukan PSBB lagi, tapi udah lockdown kan, simple gitu. Bahkan pemerintah bilang lebih dari 50% pelaku UMKM stop dulu usahanya. Seperti itu. Jadi begitu juga. Jadi penyaluran KUR di kami pun jadi terganggu di 3 bulan ini. Tapi syukurnya di bulan Juli ini udah kembali mulai pulih, Bapak Ibu. Itu penyaluran KUR kami di bulan Juli ini per tanggal 23 ini, 24 ini sudah hampir 1,3 triliun gitu. Jadi udah ada kemajuan nih. Udah ada progresnya, udah mulai terlihat, pelaku UMKM udah mulai buka, udah mulai bangkit kembali, kami pun udah bisa menyalurkan kredit kembali seperti itu. Oke, ini sedikit Bapak Ibu mengenai jenis-jenis kredit usaha rakyat. It's kelebihan. Nah, gitu. Sesuai dengan Permenko nomor 8 tahun 2019, jenis kredit KUR itu terbagi menjadi 3, KUR mikro, KUR kecil, maupun KUR TKI. Simpelnya sih KUR mikro itu adalah jenis produk KUR dengan limit sampai dengan 50 juta. Jadi 50 juta ke bawah. Nah, kalau KUR kecil itu 50 sampai dengan 500 juta. KUR TKI bukan dilihat dari limitnya, tapi untuk peruntukannya. Ini peruntukannya untuk tenaga kerja Indonesia, untuk yang mau berangkat. Seperti itu simpelnya.
Nah, fitur kur mikro sama kur kecil pun berbeda. Yang paling membedakan adalah kalau kur mikro di bawah 50 juta itu tidak dipersyaratkan agunan. Seperti itu, Bu. Nah, kalau kur kecil, kita mohon maaf memang masih mensyaratkan agunan. Agunannya berupa apa sih? Bisa berupa sertifikat, bisa juga berupa BPKB kendaraan bermotor. Dengan nilai agunan minimal 70%-nya. Simpel gini, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajukan limit kredit besar 100 juta, maka jaminan asetnya atau jaminan BPKB kendaraannya cukup nilainya 70 juta aja. Gitu. Nah, kalau di komersial bedanya apa? Kalau di komersial malah kita minta 125% nih, Bu. Gitu. Jadi kalau pinjaman 100 juta, kita minta jaminan 105 juta kalau yang komersial. Tapi kalau kur kecilnya masih lebih mudah dibandingkan yang komersial. Seperti itu. Kita lanjut. Kriteria debitur kur. Ini calon penerima kur harus mempunyai usaha produktif yang layak yang telah berjalan minimal 6 bulan. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan, makanya saya kasih tanda merah tuh. Tidak sedang menerima kredit produktif ataupun kredit konsumtif. Itu maksudnya apa sih tidak sedang menerima kredit produktif? Jadi kalau Bapak Ibu sedang menerima kredit dari bank lain, misalnya dari BNI atau dari BNI gitu kan, sedang menerima kredit produktif, kredit modal kerja atau investasi, lalu mau mengambil kur, mohon maaf tidak bisa. Itu memang aturan dari Permenko-nya. Terus kalau saya punya home credit bagaimana? Kalau saya punya kredit tanpa agunan bagaimana? Sama tidak bisa. Yang hanya boleh kredit konsumtif adalah khusus KPR, kartu kredit kendaraan bermotor KKB maupun resi gudang. Jadi kalau Bapak Ibu punya KPR lalu mau mengajukan kur masih boleh seperti itu. Tapi kalau punya kredit produktif lainnya atau tadi ya kredit tanpa agunan tidak bisa seperti itu. Memang itu aturan Permenko-nya seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dinilai oleh bank kalau saat kita mengajukan kredit? Bank itu prinsipnya sebenarnya simpelnya cuma 5, Bapak Ibu. Karakter, kita lihat karakternya seperti apa. Terus tahu karakternya gimana loh, kenal juga baru sekarang gitu kan ya. Nah, kita tahu karakternya itu ada 2 caranya. Yang pertama melalui IDBI atau sekarang SLIK OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Wah, sepertinya tidak stabil. Ini sudah kembali stabil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah ya, tadi tuh lihat tulisannya soalnya. Yang pertama adalah tadi ya, SLIK OJK, lalu yang kedua istilahnya trade checking kalau di bank. Trade checking apa sih? Trade checking itu kita tanya Bapak Ibu ke kiri kanan, ke tetangga, ke suppliernya, ke konsumennya, seperti apa sih usahanya Bapak Ibu ini, seperti itu. Gitu, karakternya juga bisa kita gali dari proses wawancara yang kami lakukan. Kita kan tanya tuh omsetnya berapa, itu akan kelihatan tuh. Oh, omset seperti ini kok bilangnya, usaha segini kok bilangnya 20 juta sebulan. Itu kami tahulah hal-hal yang tidak wajar, mana hal yang wajar gitu. Akan kelihatan nantinya. Nah, terus yang kedua capital. Capital itu modal sendiri lah simpelnya. Nah, tapi kalau di KUR ini kita nggak perlu kan modal sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya modal sama sekali lalu ingin mengajukan KUR pasti bisa. Nah, yang ketiga yang paling penting nih, capacity, kemampuan membayar. Itu kita lihat dari omset Bapak Ibu berapa, oh omset per bulannya 10 juta. 10 juta itu kan Bapak Ibu harus makan, harus membayar uang anak sekolah, seperti itu kan. Kami ambil biasanya sekitar 30-40%-nya untuk membayar pinjamannya. 60%-nya Bapak Ibu bisa untuk makan, tadi bisa bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar PAM, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu omsetnya 10 juta, nah kemampuan bayar maksimalnya berarti antara 3 juta sampai 4 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan 200 juta, jangka waktu misalnya sebutlah 3 tahun, angsuran bulannya sebesar 5 juta, nah, itu udah pasti nggak bakal masuk. Seperti itu. Itu kan karena tadi kita udah ukur kemampuan bayar Bapak Ibu cuma 3 sampai 4 juta nih. Ini yang bulanannya sebesar 5 juta. Nah, kasihan nanti malah jadi memberatkan. Kredit yang seharusnya meringankan Bapak Ibu malah jadi memberatkan. Jangan sampai kan itu terjadi. Terus kondisi ekonomi. Kayak sekarang nih, COVID-19. Ketika seluruh banyak UMKM tutup, kami terus terang agak sulit kan untuk melakukan penyaluran KUR kan. Gimana kita bisa menyalurkan KUR loh, usaha Bapak Ibu sendiri sedang tutup gitu kan, seperti itu. Nah, pelan-pelan untungnya sekarang udah mulai bangkit nih. Jadi kami bisa kembali mulai menyalurkan kredit usaha rakyat. Nah, tadi kolateral jaminan. Kembali ke tadi ya, kalau KUR mikro di bawah 50 juta tidak dipersyaratkan jaminan, lebih dari itu memang dipersyaratkan jaminan walaupun jaminannya tidak mengcover seluruh limit kreditnya. Proses pengajuannya seperti apa? Simple sebenarnya Bapak Ibu, tinggal datang aja ke cabang Bank Mandiri terdekat.
gitu kan. Nanti isi formulir aplikasi, isi dokumen-dokumen persyaratan, nanti dokumen persyaratan saya kasih tahu apa aja, lalu kami melakukan visit atau kunjungan atau verifikasi tadi, OTS istilah kami, on the spot, gitu. Lalu kami balik ke kantor untuk melakukan analisa kelayakan, itu tanda tangan, setelah itu tanda tangan perjanjian kredit. Proses ini biasanya memakan waktu 2-3 hari kerja. Katanya apa sih kalau mengajukan kredit usaha rakyat? Yang pasti harus ada IKTP. Ini memang syarat yang dipersyaratkan oleh Permenko-nya, oleh pemerintah sendiri. Harus ada IKTP. Saya belum ada Pak IKTP. IKTP saya sampai sekarang belum jadi-jadi. Nggak apa-apa, pakai resi boleh. Gitu. Yang penting ada INIK 16 angka. Seperti itu. Lalu perlu NPWP untuk limit lebih dari 50 juta. Di bawah 50 juta, kami tidak mensyaratkan adanya NPWP. Lalu memang harus ada surat izin usaha mikro gitu yang diterbitkan oleh pejabat atau pimpinan setempat. Ini sebenarnya surat keterangan kelurahan juga boleh gitu. Jadi nggak perlu surat izin usaha mikro sih. Lalu yang kedua, yang terakhir surat keterangan lunas apabila tadi Bapak Ibu masih mempunyai kredit di bank lain tadi. Boleh, tapi harus dilunasi terlebih dahulu memang seperti itu. Oke, sebenarnya sudah selesai materi Bapak Ibu, singkat. Makanya kami sangat mengharapkan adanya diskusi di sini nih. Oke, Bu Ilona, dari saya materi presentasinya sudah selesai. Mungkin silakan bila ada tanya jawab dari sini. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak nih Pak sudah memaparkan informasi-informasi terkait KUR. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, mungkin saya Ya, mulai dengan beberapa pertanyaan dulu nih Pak yang sering saya temui di saat UMKM itu menanyakan tentang pembiayaan terutama melalui KUR. Biasanya nih Pak nih, kalau misalnya UMKM yang sudah masuk daftar hitam dari Slik OJK atau sering kita sebut dengan daftar hitam BI ya Pak ya. Nah itu tuh gimana caranya apabila mereka terkadang tuh mereka Pak mungkin masuk daftar hitam karena kartu kredit yang nominalnya hanya 400.000, 500.000, terus udah gitu lupa dibayar sampai bertahun-tahun gitu loh Pak. Pada saat ingin mengajukan KUR, baru sadar, oh saya ternyata di daftar hitam BI karena ada tunggakan kartu kredit yang selama ini lupa dibayar gitu. Nah, apakah dengan si UMKM ini membayar tagihan kredit card-nya, apakah itu bisa langsung mengajukan KUR atau memang ada masa tunggunya, Pak? Mic-nya di-mute, Pak. ya, maaf terputus tadi ya, maaf, maaf. Maaf Ya, sekali. untuk Gimana, UMKM yang Ibu? berada Oke. itu, kalau misalnya mereka apakah mereka bisa langsung gitu melakukan aplikasi KUR atau tetap ada jangka waktu tertentu yang harus ditunggu gitu atau memang selamanya udah tidak bisa nih gitu? Baik, terima kasih Ibu. Kalau secara aturan sebenarnya sih sepanjang dia sudah melunasi, bisa saja langsung mengajukan kembali kredit usaha rakyatnya seperti itu. Tapi kami terus terang di Bank Mandiri ada jaga jarak lah Ibu gitu, minimal 3-6 bulan. Setelah kredit yang bermasalah tadi dilunasi, baru bisa mengajukan KUR di Bank Mandiri seperti itu. Oke, berarti 3-6 bulan setelah Ya, dilunasi sudah bisa mengajukan KUR lagi gitu di Bank betul. Mandiri ya Pak Begitu. ya. Oke. Oke, Pak. Terus tadi saya lihat nih di slide Bapak ada yang UMKM KUR ini kan untuk UMKM yang nggak bankable tapi feasible, Pak. Bedanya apa sih Pak bankable dan feasible? Karena kan sebenarnya KUR ini toh disalurkan sama bank juga gitu. Ya, benar. Kalau gini, visible itu sebenarnya layak, Bu, dinilai dari kelayakan usahanya. Bankable itu dianggap belum bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Misalnya terkait jaminan, seperti itu. Yang Nah, plus kalau kredit yang 25% tadi itu ya Pak ya? benar, kredit mikro komersial kami, gitu, yang di luar KUR, itu mensyaratkan ada jaminan tuh. Nah, kalau KUR ini kan tidak mensyaratkan ada jaminan. Kalaupun ada Oke, jaminan, tidak perlu sampai 100%-nya, seperti itu. Jadi, oke, oke. visible, tapi belum bankable, masih bisa masuk. Kalau kredit mikro yang komersial tadi kami maksudkan, visible dan harus bankable, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan UMKM nih banyak yang pemahaman akuntansinya tuh masih minim Pak. Apakah pada Ya. saat mengajukan KUR itu harus menyediakan laporan keuangan seperti laba rugi dan kaca? Nggak perlu Ibu. Dari pengalaman saya juga dulu sebelumnya ada pemutus kredit di lapangan, seperti itu. Nggak perlu, karena kadang kalau kami biayai warung kelontong, itu cuma dikasih bekas kertas rokok tulisan-tulisannya tuh Bu. Hari ini
Baik, Pak Rino. Koneksinya sedikit bermasalah. Halo, Pak. Oke, kita masih menunggu Pak Rino. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya. Terkait pertanyaan apakah ada sertifikat, untuk sesi online kelas ini tidak ada sertifikatnya Pak, sampai saat ini. Untuk materi nanti kita akan tanyakan kepada Pak Rino apakah bisa di-share. Kalau misalnya nanti bisa di-share, kita akan share melalui WA Group atau link. Baik, Pak Rino tampaknya terputus, kita masih menunggu Pak Rino bergabung kembali. Sambil saya membacakan pertanyaan yang masuk. Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu apabila ingin mengetahui kelas-kelas online yang akan diadakan oleh Smesco ke depannya dari bidang kuliner, online marketing, fashion, kriya, perizinan, atau hal-hal lainnya terkait pajak dan pembiayaan, bisa follow Instagram-nya Smesco @smesco-indonesia. Sementara untuk kelas-kelas yang sudah berlalu, itu semua bisa diakses melalui YouTube. Oke, Pak Rino sudah kembali bersama kita. Pak Rino, mic-nya masih di-mute. Oke. Sekarang saya coba pakai seluler aja nih, Bu. Oh, oke, oke. Baik, semoga Mudah-mudahan nggak ada. lebih baik ya, Pak ya. Oke. Gimana Pak Oke, tadi, Pak? mudah-mudahan. Tadi pertanyaan kita terkait Mhm. laporan keuangan. Kalau di toko kelontong Oke. hanya kertas-kertas Ya, catatan aja itu cukup gitu, Pak? iya, heeh. Kalau menurut saya gitu, cukup sekertas lembar dari bekas bekas kertas rokok pun kami masih bisa terima. Yang penting ada verifikasi sedikit lah, gitu. Jadi nggak perlu akuntansi seperti apa bayangan kita, nggak perlu Excel dan Oke, sebagainya, nggak perlu Ibu. Heeh. oke. Berarti yang diperlukan itu kayak mungkin data omset ya, Pak ya? Halo, Pak. Oh, baik, mohon maaf sekali terkait kendala koneksi dari Pak Rino. Mohon ditunggu. Oke, tadi Pak Rino sempat menjelaskan bahwa memang kalau untuk KUR itu tidak perlu laporan keuangan, hanya pencatatan terkait omset. Nah, namun apabila pencatatannya itu bisa dicatat dengan lebih baik, misalnya menggunakan aplikasi penjualan, itu akan lebih baik lagi ya. Jadi memudahkan Bapak Ibu sewaktu nanti mau memberikan data omsetnya atau penjualannya, itu tinggal gampang ditarik, tidak perlu dihitung manual lagi dengan kalkulator. Seperti itu. Saya sudah pernah memberikan kelas mengenai aplikasi yang mudah untuk melakukan pencatatan omset, yaitu aplikasi Kasir. Untuk kelas itu sendiri bisa diakses melalui YouTube Smesco Indonesia. Begitu juga dengan kelas-kelas lainnya yang sudah saya bahas, itu semuanya sudah direkam dan diupload ke YouTube-nya Smesco. Jadi kapan saja Bapak Ibu perlu untuk mengetahui materinya, bisa silakan mengakses YouTube-nya Smesco. Baik, kita masih menunggu Pak Rino untuk bergabung kembali dengan kita. Mohon maaf sekali Bapak Ibu atas kendala jaringan yang dihadapi oleh narasumber kita siang hari ini. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Eni. Apakah bunga KUR berapa persen per tahun, Pak? Maaf, saya baru gabung. Tadi sudah dijelaskan, Bu Eni, untuk bunga KUR di Mandiri itu 6% per tahun efektif. Ini jauh di bawah bunga dari untuk kegiatan komersial lainnya ya, atau modal kerja biasanya itu sudah di atas 10% untuk bunganya. Jadi untuk KUR itu karena memang ada subsidi dari pemerintah, jadi untuk bunganya itu sendiri bisa di 6% per tahun. Lumayan sekali penghematannya. Oke, Pak Rino kelihatannya sudah bergabung lagi. Oke, Pak Rino, selamat datang kembali, Pak. Mic-nya masih di-mute, Pak. Masih di-mute, Pak.
dari Oke. Sudah saya unmute, Pak. Oke, baik. So, tadi. Baik. Oke, ini saya coba pindah lokasi mudah-mudahan ini baik. Oke, Oke, Ibu, Pak. maaf, gimana? Tadi masalah laporan keuangan, Pak. Jadi cukup Ya, aja ya, Pak ya, rekapitulasi cukup. omset. Betul. Nggak perlu yang seperti canggih-canggih, Bu. Nggak perlu, kalau kredit mikro kami pahami lah. Oke, jadi hanya cukup untuk rekapitulasi omset. Berapa lama tuh Pak biasanya yang dibutuhkan data omsetnya Pak atau data Sebulan terakhir penjualan? biasanya. Berapa bulan Sebulan terakhir Pak? terakhir. Oh, 1 Sebulan bulan terakhir. terakhir aja cukup ya? Betul. Oke, Tinggal oke. kita lihat siklusnya aja sih. Biasanya kalau kelontong kan bisa nanti kita pecah menjadi 7 seminggu sekali, seperti itu. Dalam sebulan berapa kali dia melakukan pembelian barang Oke, seperti itu, baik Bu. Pak. Bisa Oke, Pak. kelihatan nantinya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya tadi lihat di 2020 itu realisasi Ya. KUR itu turun cukup jauh ya Pak ya. Apakah memang syaratnya diperketat Pak dengan adanya pandemi COVID ini dan dengan kondisi ekonomi yang mungkin kurang baik gitu Pak ya dari sisi bank sendiri, apakah memang memperketat proses seleksi dari aplikasi KUR yang masuk Pak? Karena kan kita tahu nih walaupun kondisi pandemi seperti ini, tapi banyak sekali pelaku usaha itu yang mengalami masalah cash flow gitu. Jadi banyak mencari pinjaman sana-sini. Betul. Baik, justru tidak sama sekali, karena kalau dilihat dari 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret 2020 dibandingkan Januari, Februari, Maret 2019, justru kita jauh lebih meningkat, Ibu. Gitu. Tapi ketika memasuki pandemi di Maret, April, dan Mei, April dan Juni, gitu kan, baru tuh mulai kelihatan. Karena tadi menurut survei aja hampir lebih dari 50% pelaku UMKM tutup dulu usahanya gitu kan. Kalau tutup, kami juga agak kesulitan nih membiayainya seperti apa gitu kan. Gitu. Kami dari perbankan juga perlu membiasakan diri dulu. Nah, tapi mulai terlihat lagi di bulan Juli, ketika PSBB udah mulai pelan-pelan dilonggarkan, kita bisa lihat sampai saat ini pun kami udah berhasil booking 1,3 triliun. Udah mulai kelihatan deh seperti itu polanya. Oke, baik Pak. Jadi lebih karena waktu itu banyak pelaku usaha yang tutup gitu Pak ya. Jadi kalau kegiatan usahanya nggak aktif, otomatis dari bank sendiri belum bisa mencairkan dari pinjaman tersebut. Seperti itu ya Pak Salah ya? satunya itu, terus apa yang dari kami kan juga di kantor kan juga terus terang kami ada pembatasan itu. Kami nggak bisa melakukan visit gitu kan, OTS gimana caranya, seperti itu. Jadi terpending gitu ya Pak ya? Benar sekali, itu dia. Permintaan ada, tetap ada. Cuma memang ada kesulitan lah. Kita perlu membiasakan diri juga kan, dengan pola yang baru seperti ini gitu. Betul. Oke Pak, tadi saya sempat menanyakan sedikit mengenai program pemulihan ekonomi nasional nih Pak yang baru diluncurkan beberapa minggu lalu Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa sih bedanya program ini dengan program KUR yang sudah berjalan selama ini Pak? Kalau dari sisi KUR sih sebenarnya hampir mirip sih, Bu. Program ekonomi nasional ini adalah penempatan dana pemerintah sih sebenarnya salah satunya ya, ke rekening-rekening di perbankan gitu kan. Sebagai info, misalnya Bank Mandiri dapat 10 triliun, BRI dapat 10 triliun, BNI dapat 5T, lalu di BTN dapat 5T. Poinnya adalah kami diminta pemerintah dari yang penempatan tadi 10T itu dicairkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan jumlah 2-3 kali lipatnya. Jadi kalau kami dapat 10T, kami harus menyalurkan kredit sebesar 30T, misalnya seperti itu. Itu salah satunya. Gitu. Tapi tidak ada subsidi bunga lebih lanjut lagi ya Pak ya. Saya sempat baca berita di mana ada yang mengatakan bahwa subsidi bunga itu bisa sampai 0% di 3 bulan pertama Pak. Benar, betul. Nah, yang kedua, tadi yang pertama Ibu ya. Yang kedua adalah adanya tambahan subsidi bunga dari pemerintah bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19, seperti itu. Gitu. Keringanannya seperti apa? Keringanannya misalnya di 3 bulan pertama dibebaskan untuk bayar biaya bunga. Bunga Bu ya, bukan pokoknya. Nah, pokoknya sebesar 6%. Lalu di 3 bulan berikutnya, maksimal 6 bulan, 3 bulan berikutnya cukup membayar 3%-nya. Gitu. Jadi 3% ditanggung pemerintah, 3% lagi ditanggung oleh debitur di 3 bulan terakhir tadi. Seperti itu. Bagi mereka terdampak COVID. Seperti itu. Dan itu berlaku untuk debitur KUR yang lama maupun KUR yang baru apply, Pak? Betul sekali. Iya. Gitu. Tapi agak kalau debitur, kami fokuskan sih debitur yang lama sebenarnya. Aturannya itu adalah mereka yang sebelum 28 Februari. Oke.
Tuh, tercatat juga dapatnya. Berarti yang baru akan mengakses KUR sekarang-sekarang ini tidak bisa memanfaatkan fasilitas bunga 0% itu ya Pak ya? Sementara belum ini karena terdampak COVID kami pakai yang penyalurannya aja seperti itu. Tapi kalau yang tambahan subsidi bunga, fokusnya adalah mereka yang sebelum 29 Februari tadi. Oke, bagaimana dari pelaku usaha ini bisa membuktikan bahwa usaha mereka itu terdampak COVID, Pak? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat nih ya, Ya, usaha hampir seluruh jenis usaha terdampak COVID ya, Pak ya. betul. Betul, bagi perbankan itu juga PR, Bu, terus terang gitu loh. Cara Apakah membuktikannya ada bagaimana list-nya gitu kan. gitu? Ya, oke. Yang pertama kan kita bisa tahu sendiri dampak COVID ini memang udah hampir dirasakan oleh seluruh pelaku usaha. Makanya kan udah jadi dianggap sebagai bencana nasional kan ya. Itu Ya. satu. Yang kedua kan kami juga bisa melihat dari proses wawancaranya. Kami bisa menanyakan omsetnya sebelum COVID berapa, setelah COVID berapa, kita bisa lihat kondisinya. Misal warung makan kan bisa kelihatan gitu kan. Tadinya pada saat kami OTS pertama kali dulu, kita lihat yang datang berapa, sekarang kita bisa lihat kondisinya berapa. Oke, bisa dinyatakan orang ini terdampak COVID gitu. Seperti Oke, itu sih, oke. Bu. Bisa kita lihat Jadi nantinya. lebih ke bagaimana kinerja sebelum COVID dan bagaimana Betul. kinerja setelah terdampak COVID, seperti itu ya, Pak Benar. ya. Sebagai info, Ibu, kami sudah melakukan restrukturisasi tadi yang bagi terdampak COVID sebesar 170.000 debitur dari 411.000 debitur KUR kami seperti itu gitu. Dan itu terus bergulir, terus ada Terus penambahan. berjalan ya Pak ya. Karena kan Iya. program itu udah mungkin dari bulan Maret ya Pak ya, sudah ada ya yang dari Yes, OJK benar. untuk Benar. restrukturisasi kredit itu ya. Oke, Iya. baik. Oke, saya akan mulai membacakan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Udah Pak. deh ya. Sudah ada. Oke, coba saya bacakan ya Pak ya. Dari Eni Kusrini, Pak, apakah pelaku UMKM bisa mengajukan KUR punya angsuran rumah bersubsidi? Tadi sudah punya Yes, angsuran rumah bersubsidi bisa ya Pak ya? boleh. Betul. Itu. KPR, Oke. kartu kredit, resi gudang, maupun tadi satu lagi kredit kendaraan bermotor, leasing, boleh pada saat yang bersamaan mengajukan kredit usaha rakyat. Gitu. Oke. Ya Termasuk nggak yang boleh, rumahnya itu disubsidi oleh pemerintah ya Pak ya? ya masih boleh, masih boleh. Oke, Karena kan tujuan baik. peruntukannya beda kan. Satu untuk Masa, konsumtif, satu untuk produktif gitu ya Pak ya? yes, itu Ibu, benar. Oke. Dari Nur Hidayat, apakah memungkinkan untuk kredit multiguna mandiri dikonversikan ke KUR di mana untuk agunan sendiri ada? Karena masalahnya bagi teman-teman UMKM sendiri sekarang cash flow yang jadi masalah. Sementara untuk restrukturisasi waktu paling lama 1 tahun. Setelah itu angsuran lebih besar lagi. Untuk masa Oke. pandemi ini belum tahu pasti kapan berakhir. Oke, maksudnya tadinya kredit non-KUR apakah bisa dikonversi menjadi KUR gitu Pak ya? Ya, gitu. Baik. Nah, ini juga mohon maaf, memang sesuai dengan aturan Permenko-nya tadi, kalau sudah mengajukan kredit produktif, di luar KUR, berarti kan sebenarnya dia sudah visible dan sudah bankable gitu loh. Gitu. Jadi memang tidak bisa mengajukan KUR kembali gitu. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau saya bilang kalau sudah mampu beli Pertamax, ngapain beli premium gitu loh. Itu Gitu sederhananya ya Pak seperti ya? itu, Bu. Perumpamaan dari kami seperti itu. Jadi kalau dianggap sudah bankable, berarti kan dia sudah layak nih mendapatkan bunga yang kredit komersial, nggak perlu subsidi lagi gitu. Apakah masih bisa tetap mengajukan KUR? Sebenarnya masih bisa dimungkinkan oleh pemerintah juga, asal memang kredit pinjaman sebelumnya dilunasi terlebih dahulu, seperti itu. Oke, Tapi sayangnya kredit lunasi terlebih dahulunya juga nggak boleh pakai KUR dulu lunasannya, harus ada iya. modal sendiri memang, seperti itu. Modal sendiri untuk lunasin, baru Untuk apply lunasan. KUR lagi gitu ya Pak Iya, ya. betul. Mungkin nih baru sadar nih Pak dengan gencarnya program PEN ini nih baru masyarakat tahu apa ada yang namanya Mhm, KUR. Jadi kalau dulu taunya minjem ke bank dengan apa yang bunga komersial ya. jalur biasa ya, jalur Ya, jalur komersial yang non subsidi gitu kan. Sekarang baru tahu wah ada yang subsidi. Dulu saya taunya cuma ada Pertamax gitu Pak bensinnya, ternyata ada premium. Ya udah mau downgrade aja gitu kan yang bunganya lebih rendah ya Pak ya. Oke. Bu Eni tadi nanya berapa persen bunga KUR? Tadi sudah dijawab oleh Pak ya, Rino ya, 6%. 6% per tahun 6% efektif ya? efektif per tahun. Betul. Oke. Ini fix ya Pak ya? Mhm. Atau Yes, ini bisa fix. fluktuasi? Oke, Ya, fix. fix. Jadi misalnya tahun depan pemerintah menaikkan atau menurunkan suku bunga KUR menjadi 4%. Nah, sayangnya Oke. mengajukan KUR tahun ini tetap 6% gitu loh. Oke. Nggak bisa ikutan turun 4%. Sampai masa KUR-nya itu bisa 3 tahun, 5 tahun selesai gitu Selesai. Pak ya? Iya. Oke. Apakah, oke, ada pertanyaan dari Nur Hidayat.
apakah untuk Smesco ada fasilitasi untuk hal tersebut? Ini nih Pak, kita fasilitasi dengan memberikan kelas-kelas online, kita berikan tips-tipsnya, informasinya apa saja yang perlu disiapkan oleh UMKM Ya. untuk mengakses KUR. Nah, dari Smesco sendiri tidak bisa memberikan KUR karena kita kan bukan lembaga pemerintahan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat gitu ya. Jadi tetap harus melalui bank-bank. Nah, salah satunya ya Bank Mandiri ini. Bapak Ibu bisa tinggal ke Bank Mandiri terdekat ya Pak ya. Lalu Ini misalnya menanyakan. kalau Smesco punya database pelaku UMKM, Bu, kami dengan senang hati tuh bantu follow up seperti itu. Oh, oke. Gitu. Database yang ingin mengakses KUR ya Pak Betul. ya. Kami dengan Oke. senang hati bantu follow up nantinya. Boleh Dari Pak, database nanti. yang mungkin Ibu punyai. Iya, boleh Pak. Banyak banget Pak pasti Pak yang ingin mendapatkan pembiayaan nih di saat-saat seperti ini nih. Udah habis tabungannya buat memodali biaya hidup selama 3 bulan kemarin itu ya Pak ya, lockdown ya. Kalau kata Bapak lockdown ini bukan PSBB ya kan. PSBB awalnya kan sempat lockdown tuh, akhirnya pelan-pelan PSBB kan gitu. Iya. PSBB. Oke Pak. Bisa Pak nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut ya untuk mungkin UMKM yang memang butuh pembiayaan KUR, kita bisa bantu berikan datanya ke Bank Mandiri untuk bisa dilanjutkan. Oke. Apakah dari Eni Kusrini mengajukan KUR di Bank Mandiri atau bank lainnya samakah bunganya Pak? Beda-beda ya Pak ya bunganya atau memang ditetapkan oleh pemerintah? Bunga KUR di Mandiri atau di bunga bank KUR sama himbara semua lainnya? Ibu, 6%. Oke, sama semua karena itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Tapi setiap Yes. tahun itu berubah-ubah ya Pak ya? Baru tahun 2020 ini berubah, sebelumnya itu 7%. Ya, diturunkan ya Pak ya tahun ini. Ya, nggak pernah naik bunga KUR, selalu dari 12 ke 9 ke 7, sekarang ke 6%. Nah, tahun depan kita belum tahu berapa. Oke. Oke, jadi makin lama trennya semakin turun nih bunga KUR ya? Turun, betul. Gitu. Oke, bagus. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Hotma Filalahi. Mau tanya Mas, apakah ada biaya-biaya lain dari bank untuk mendapatkan KUR? Mungkin biaya admin, provisi, itu perkiraan biayanya berapa tuh Pak? Biaya legal? Kalau biaya-biayanya paling biaya asuransi sih Bu dari kami. Ada biaya asuransi jiwa maupun kalau ada agunannya, kami memang tetapkan juga biaya asuransi kerugian. Gitu juga. Dan mungkin ada biaya notaris kalau memang memerlukan agunan tadi kan. Mensyaratkan agunan. Untuk pengikatan kan perlu biaya notaris. Oke. Kalau biaya provisi ada atau enggak Pak? Biaya provisi ada sebesar, mohon maaf ya saya agak update, sekitar 0,5% dari limit kredit. Dari limit kredit ya, oke. Jadi biaya notaris itu nanti ada biaya hipotek dan lain-lainnya apa ya? Betul, mohon maaf. Nah, kalau maksimal sampai dengan 200 juta itu tidak diperlukan hak tanggungan. Tidak perlukan biaya hipotek tadi. Jadi cukup SKMHT yang biayanya harusnya jauh lebih murah dibandingkan hak tanggungan tadi. Iya, karena hak tanggungan itu yang biasanya biayanya mahal ya Pak ya kalau di notaris. Kan? Benar, ya. Betul. Tapi sampai dengan 200 juta sesuai dengan aturan pemerintah juga sebenarnya sih. Cukup SKMHT atau surat kuasa membebankan hak tanggungan. Gitu. Jadi nggak perlu sampai hak tanggungan. Oke, sampai 200 juta tidak ada hak hipotek. Oke. Saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Setiawiji Handoyo. Survei Litbang Kompas menemukan bahwa yang dilakukan UMKM saat ini lebih kepada upaya untuk mempertahankan usaha agar tidak tutup. Sedangkan bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh pemerintah dipersepsikan oleh UMKM ruwet dan bahkan ada yang tidak mau menggunakannya, dikarenakan akan menjadi beban di kemudian hari. Apa upaya yang dilakukan Bank agar fasilitas KUR yang diberikan kepada UMKM tidak akan menjadi beban atau macet di kemudian hari, dan jika macet bagaimana solusi dari Bank nih Pak? Pak, ditanyakan kalau saya rangkum secara singkat, apa fasilitas dari Bank ya untuk memastikan bahwa UMKM yang mengakses KUR ini bisa mengembalikan pinjamannya atau tidak sampai macet gitu Pak? Apakah ada pendampingan untuk UMKM yang memang mengakses KUR di Bank Mandiri misalnya? Kalau pendampingan secara langsung, terus terang kami nggak semua pelaku usaha ada ya Bu ya, gitu. Cuma memang usaha-usaha tertentu ada aja yang ada. Misalnya kalau komoditas-komoditas kayak pertanian, biasanya kami kerjasama tuh dengan perusahaan-perusahaan off-takernya seperti itu, atau kerjasama dengan gitu. Tapi kalau pelaku usaha kelontongan seperti itu kan memang nggak perlu
adanya ada pendampingan gitu kan, karena mereka emang udah bisnis siswa, udah paham sekali bisnisnya gitu. Tapi kalau Iya, usaha-usaha yang agak unik, jangankan pelaku usahanya, kami pun perlu pendampingan gitu kan, untuk mengenali dulu bisnisnya heeh. seperti itu. Gitu. Nah, Oke. kalau soal si persyaratan kami pikir sebenarnya kok ini jauh lebih ringan dibandingkan yang komersial. Sebenarnya cukup Iya. IKTP tadi, NPP bila di atas 50 juta, lalu surat izin usaha aja dari kelurahan setempat sebenarnya, seperti itu. Oke oke, baik Pak. Tadi saya baca wajib NPWP juga ya Pak ya, kalau di atas 50 juta. Dan 50 sekarang juta, kalau benar. misalnya belum ada NPWP tuh sekarang katanya mulai 17 Agustus Pak ya, bisa langsung bikin NPWP di bank. Online ya, benar Ibu. Kami Iya, juga jadi nggak sedang proses perlu untuk melakukan itu. Yes, benar Oke sekali. oke. Baik Pak. Nah, kita coba bacakan pertanyaan berikutnya dari Maria Santi. Apakah usaha baru buka bisa mengajukan KUR atau ada minimal jangka waktu usaha berdiri? Nah, tadi sudah sempat dijelaskan nih Pak ya, minimal 6 bulan Pak. Ya, Cuma Pak Rino mungkin bisa betul. sharing tuh kalau misalnya apakah bisa didiskon nih Pak ini waktu minimal usahanya ini yang 6 bulan. Baik, sesuai aturan pemerintah juga, memang yang dapat diberikan KUR ini minimal usahanya 6 bulan. Ini pun jauh lebih ringan dibandingkan yang komersial pada umumnya. Kalau komersial pada umumnya tuh kredit mikro 2 tahun nih, Bu. 2 tahun usaha harus Oke. berjalan, layak, baru bisa diberikan kredit. Tapi kalau KUR cukup 6 bulan. Bisa lebih singkat nggak sih dari 6 bulan? Bisa, 3 bulan pun kami bisa, asal sebelumnya sudah dilakukan pelatihan terlebih dahulu, gitu. Dan ada bukti pelatihan telah dilakukan. Itu dilampirkan ke kami, dan usahanya baru jalan 4 bulan, bisa kami lanjutkan prosesnya seperti itu. Tentunya pelatihannya yang terkait dengan usahanya ya Pak ya, baik pelatihan Yes, entrepreneurship nah, atau terkait di industri tersebut gitu ya Pak betul. ya. Oke, Betul. dan itu Biasanya usaha dibuktikan dengan bengkel kecil sertifikat tuh ada ya, misalnya. biasanya usaha bengkel kecil kan ada tuh Bu ya, kerjasama dengan merek tertentu gitu kan, Mm. dilatih. Nah, dia baru membuka 3 bulan 4 bulan mau ngajuin kredit bisa gitu. Nggak harus menunggu 6 bulan dulu. Oke, jadi 3 bulan cukup, syaratnya hanya cukup mengikuti pelatihan, Bapak Ibu. Oke, dari Budi Rahayu, apakah bank dalam penyaluran KUR ini memberikan pengumuman pada masyarakat pada halaman luar kantor cabang penyalur tersebut atau pamflet atau ditawarkan sehingga masyarakat yang ke bank tahu ada program KUR ini? Oh, maksudnya apakah ada pamflet gitu Pak yang disebarkan oleh bank terkait program Baik, KUR gitu? baik, baik. Kalau sebenarnya sih kalau pengumuman di website kami juga sudah ada. Lalu di beberapa cabang kami juga ada menampilkan spanduk tuh Bu. Di dalam pun ada bannernya, ada leafletnya pun ada gitu. Kami lengkapi semua. Seperti itu. Oke, Tapi jadi cara paling simpelnya sih tinggal datang ke cabang Bank Mandiri terdekat terdekat, ya. tanyakan ke customer service tentang kredit usaha rakyat, pasti nanti direspon. Oke. Dari RKP Toraja Utara. Halo Mbak, saya Desti dari Rumah BUMN. Tugas kami yaitu membina para UMKM dalam pengembangan produk serta membantu mendigitalisasi UKM tersebut. Oke, ini nanti mau terkait bekerja sama dengan perbankan, khususnya Bank Mandiri untuk sosialisasi program KUR kepada pelaku UMKM dari Siap. BUMN. Nanti mungkin kita bisa discuss setelah acara ini ya Pak ya. Boleh Ibu. Ya, Untuk boleh. dari nanti bisa kita bantu menjembatani dengan Bank Mandiri gitu. Oke, masih ada lagi pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Kita masih punya waktu. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan pertanyaan seputar KUR, lalu persyaratan-syaratannya, tips-tipsnya, boleh silahkan. Untuk waktu kerja sendiri cepat ya Pak ya, karena kan kalau biasanya komersial itu prosesnya bisa sampai 1 bulan Pak, pengalaman saya untuk mendapatkan pinjaman. Sementara KUR sendiri menurut Bapak tadi 2-3 hari sudah cukup gitu ya? Proses umumnya biasanya 2-3 hari Bu. Tapi pengalaman saya kalau dokumen lengkap di pagi hari, sore pun kami bisa cair. Gitu. Sore pun bisa cair, jadi surveinya di hari yang sama juga tuh Pak? Iya, benar. Gitu. Itu pengalaman saya pribadi kok. Gitu. Sepanjang dokumen tadi lengkap ya. Siang kami sempat untuk melakukan visit gitu kan. Lalu kami melakukan scoring di kantor, sore udah bisa atau paling lambat besok pagi udah bisa. Bahkan kami juga ada punya namanya aplikasi pintar sebenarnya, pinjaman tanpa ribet istilahnya. Itu cuma 15 menit malahan seperti itu. Gitu. Itu untuk aplikasi KUR saja atau komersial juga bisa Pak yang Memang pintar benar. itu? Sejauh ini memang adalah aplikasi mereka-mereka yang sudah ada di database kita terlebih dahulu. Jadi untuk yang top up. Makanya yang datanya tadi bisa nasabah 15 sudah menit cepat. nasabah Betul. existing Yang gitu ingin ya Pak mengajukan ya? kembali,
Benar, kan Oke. datanya sudah dari kami, foto usaha Mm-mm. udah dari kami, gitu kan. Nanti tinggal Mm-mm. lewat aplikasi itu 15 menit udah bisa langsung cair, seperti itu. Oke, oke. Baik, berarti cepat banget nih ya Pak prosesnya ya. Saya pikir KUR itu butuh laporan keuangan gitu. Biasa tuh kalau bank-bank tuh suka butuh Oh, laporan gitu. keuangan Pak. Jadi UMKM tuh suka Iya. bingung bikinnya gitu kan. Walaupun kita sudah Mhm, mulai mhm. sosialisasikan nih bahwa yang namanya laporan keuangan itu penting gitu kan untuk mendapatkan akses pembiayaan. Oke, Lebih ada lagi. memudahkan kami pastinya. Iya kan analisanya jadi lebih gampang Iya, ya Pak heeh. ya. Tapi apakah dia kan nggak perlu sih, Bu. Iya, betul, Pak. Apalagi untuk yang mungkin, mikro gitu ya, masih Betul. belum ada apa, Iya, paham kami. tenaganya dan ya, Pak, ya, untuk menyiapkan Iya. laporan keuangan. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Pak, yang masuk dari Theophilus Yason. Pak, kalau pengajuan KUR tanpa agunan di Bank Mandiri bisa mendapatkan dana berapa juta? Oke, mungkin tadi telat bergabung ya, Pak. Saya bantu jawab, bisa sampai 50 juta itu tanpa perlu agunan. Gitu. Boleh. Apakah bisa dikirim link materi? Pak Rino, ada beberapa peserta yang menanyakan materi, apakah bisa di-share, Link Pak, materi, nanti materinya? Nah, nanti boleh. kita, Saya kasih ke Ibu Ilon aja. Gitu ya, gimana? nanti kita bantu untuk share ke peserta ya. Baik, oke, baik. Oke, baik. Kalau kita, oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Herdi Repi, kalau kita baru ingin mulai usaha, ingin mengajukan pinjaman KUR, tapi usaha tersebut usaha waralaba, di mana franchise ya Pak ya, di mana kita dipandu oleh pemilik waralaba. Apakah dapat dibiayai oleh KUR mengingat sekarang banyak PHK pegawai yang ingin membuka usaha dan apakah semua wajib memiliki agunan? Kalau franchise Pak, apakah dimungkinkan Pak? Misalnya sekarang kan banyak franchise kuliner ya, franchise kopi lah, franchise makanan roti atau makanan pisang goreng gitu Pak. Itu apakah bisa dibiayai oleh KUR? Boleh, Bu. Bisa, nggak masalah. Udah banyak Bisa juga ya kok Pak ya? kami membiayai usaha franchise kecil-kecilan. Oh, oke, Gitu. oke. Kan kadang kan franchise kecil-kecilan juga hanya modal apa tahu kriuk gitu kan Pak, yang Ya, modal betul. gerobak gitu ya, bisa ya. Ya. Dan apakah semua wajib memiliki agunan? Tadi saya bantu jawab lagi, Nah, tadi. Betul. tidak wajib memilih agunan kalau pengajuannya sampai dengan 50 juta ya Pak ya. Iya. Kalaupun baru memulai, kalau baru memulai tidak bisa Pak Herdi, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, jadi harus minimal 3 bulan sudah beroperasi dan mendapatkan pelatihan, atau kalau belum pernah mendapatkan pelatihan apa-apa terkait kewirausahaan, itu minimal sudah Minimal harus 6 bulan. beroperasi, minimal 6 bulan. Jadi kalau belum memulai sama sekali, belum bisa ya Pak ya. Mulai dulu Iya. aja kecil-kecilan gitu Pak ya, Nah, lalu dengan ingin modal mengembangkan sendiri. usaha, betul, ingin mengembangkan usaha baru nanti bisa pakai kurnya. Gitu. Kalau ini Betul. memang aturan dari pemerintahnya nih, gitu. Permenkonya mensyaratkan seperti itu. Iya, iya. Jadi memang Tapi harus eh, tapi itu pun tadi ya tetap lebih fleksibel dibandingkan yang reguler, yang komersial. Dimana kalau komersial kami mensyaratkan 2 tahun malahan. Iya, Gitu. 2 tahun keburu pandeminya lewat nih, Pak. Betul. Oke, berarti yang waralaba tidak bisa untuk memulai ya, Bu? Iya, betul, Pak. Bukan hanya waralaba, tapi semua jenis usaha kalau yang baru mulai itu atau belum mulai atau mulainya di bawah 3 bulan belum bisa, Pak. Jadi tetap harus memulai dulu nih dengan modal sendiri. Mungkin kalau misalnya untuk modal awal tuh biasanya saya menyarankan ya, Pak ya, untuk akses ke koperasi, menjadi anggota koperasi tertentu, koperasi simpan pinjam. Saya sudah pernah membahas juga mengenai koperasi. Nah, dari situ bisa mendapatkan modal awal, nanti setelah 3 bulan atau 6 bulan baru bisa mencoba mendapatkan akses pembiayaan tambahan melalui KUR, gitu, dengan bunga yang lebih murah mungkin dibanding koperasi. Seperti itu, Bapak-Bapak. Kalau Bapak ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana cara mendapatkan pinjaman melalui koperasi, bisa akses kelas saya minggu lalu terkait koperasi simpan pinjam. Di sana kita sudah memberikan juga daftar koperasi simpan pinjam rekanan Kementerian Koperasi dan UMKM yang dibiayai oleh LPDB. Di sana sudah dikategorikan per lokasi, jadi Bapak Ibu bisa menjadi anggota di koperasi tersebut untuk mendapatkan akses pinjaman. Untuk memulai dulu nih modal usahanya setelah 3 bulan, 6 bulan, ternyata butuh modal tambahan, bisa akses KUR ke Bank Mandiri gitu ya Pak ya. Pak, pertanyaan saya selanjutnya nih, untuk KUR ini apakah hanya di Bank Mandiri yang konvensional atau ada juga nih Pak yang versi syariahnya atau di cabang-cabang Mandiri Syariah?
Oke. Bentar. Oke, sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, kalau yang di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri baru mulai rencana tahun ini Bu. Seperti itu, tapi mungkin baru bisa berjalan tahun 2021 dia mulai mulai penyaluran kurnya. Tapi kalau apakah kur ini bisa disalurkan lewat syariah? Bisa. Kalau nggak salah BRI Syariah itu bisa gitu. Tapi kalau Bank Mandiri Syariah baru memulai tahun depan. Oke. Jadi tahun depan sudah ada program syariahnya atas kur itu sendiri ya Pak ya, dari Yes, Bank untuk Mandiri Bank Mandiri ya. Oke, baik. Oke, kita tunggu mungkin 4 menit lagi nih. Kalau masih ada pertanyaan yang masuk, kita akan coba bantu bacakan dan Pak Rino bantu jawab. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita akan menutup sesi di siang hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatannya. Oke, kita berikan waktu 3 menit lagi Bapak Ibu kalau ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar di Zoom. Apabila tidak, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas lebih lanjut terkait kur ya Pak ya. Oke. Pak, tadi sempat sambil menunggu nih Pak, tadi sempat ada pembahasan sedikit Pak ya mengenai bagaimana kur ini juga bisa membiayai TKI ya Pak ya. Berarti ya. Untuk calon-calon TKI yang ingin berangkat ke luar negeri mungkin butuh pembiayaan itu bisa juga ya Pak ya untuk mengakses kur di Bank Mandiri gitu ya. Betul. Okay. Memang pola kerja SMA sih bekerja sama dengan PPTKIS nih sih Bu, gitu. Nanti PPTKIS akan mengajukan nih calon-calon debitur, calon-calon TKI mereka yang akan mau berangkat ke luar negeri itu. Jadi nanti dari mulai biaya visa, biaya paspor, masuk ke situ semua tuh. Seperti itu. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Adakah perbedaan nasabah retail dengan kur Pak? Perbedaannya hanya di bunga subsidi aja ya Pak ya? Kalau itu kalau dan persyaratan yang lebih mudah. Mikro dan retail maksudnya yang tadi kali Bu. Kalau kur mikro itu kan sampai dengan 50 juta. Betul. Kalau kur retail itu 50 sampai dengan 500 juta. Itu aja sih. Dan kalau kur mikro berarti kan tidak dipersyaratkan jaminan secara aturan. Nah, kalau nasabah kur retail dipersyaratkan jaminan. Oke, nasabah retail dengan kur. Oke, maksudnya tadi yang retail dengan yang kur biasa gitu ya Pak ya? Betul. Atau mungkin maksudnya yang mikro atau yang komersial gitu kali ya? Yang kur atau yang komersial. Oke. Kalau yang kur tadi ya dari mulai lama usaha pasti beda. Lalu secara persyaratan benar, persyaratannya lebih sulit yang di sana, yang di komersial. Seperti itu, ada syarat jaminan, ada syarat ini, syarat itu gitu. Tapi kalau kur itu bisa kita lebih fleksibel lah secara aturan. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, untuk sistem pembayaran kur sendiri Pak, apakah itu kita harus mengangsur pokok setiap bulan atau pokok di akhir Pak? Setiap bulan hanya bayar bunganya aja? Baik, sistem pembayaran untuk kur ada 2 Ibu. Yang pertama adalah angsuran bulanan, yang kedua istilahnya yarnen atau bullet payment. Pokok dan bunga dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Nah, kalau angsuran bulanan ini kita pakai untuk yang usahanya warung makan, kelontong, sembako. Nah, kalau yang yarnen atau bullet payment kita pakai untuk usaha pertanian biasanya. Gitu. Mereka kan baru bisa bayarnya menunggu panen kan, yang padi misalnya 4 bulan kemudian baru bisa bayar. Pola seperti itulah yang kita pakai gitu. Oke, berarti kalau yang bulat tadi Pak, itu selama bulanan tidak ada pembayaran apapun ya Pak, termasuk bunga pun nggak ada ya Pak? Benar. Oke. Tuh, Jadi nanti itu pokok cukup dan bunganya, meringankan ya yes, untuk yang memang petani yang usahanya memang menunggu. peternak, benar. Oke Pak. Oke. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk nih Pak. Saya atas nama Smesco mengucapkan terima kasih banyak Pak Rino untuk waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Kita tahu Pak Rino ini sibuk sekali ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berbagi informasi terkait kur. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya Pak ya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Siap, Bu Ilona. Baik. Terima kasih banyak. Nanti materinya Bapak Ibu akan kita share melalui grup WA atau melalui grup email ya Pak ya.
Terima kasih banyak. Atau bisa juga di-download dari link sudah tersedia di kolom chat. Nanti akan kita upload di Google Drive. Baik, Pak Rino, terima kasih banyak. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar kita sore hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga Selamat untuk siang, terima kasih rekan-rekan Smesco, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada tim Smesco yang sudah mendukung acara sore hari ini. Sampai jumpa.